Salam, selamat pagi, saudara yang terkasih Tuhan. Amin. Ada sukacita ya? Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kita semua pada pagi hari ini. Bahkan saya bahagia juga ya, karena hari ini sepertinya hari pesta ya bagi tempat saya ini. Di belakang ada sedang perkumpulan penanam anggur ya, salah satu kolam anggur ini yang rencananya juga akan membuat kayak tempat pengajian khusus. Jadi mungkin akan lebih besar lagi ya, madrasah ya. Terus sebelahnya lagi ada pemancingan ya. Ini beda acara yang di kolam anggur sendiri, di sebelahnya sendiri. Nah, di sini ada juga sendiri. Jadi wah, ini ramai banget ya, puji Tuhan ya. Kita sama-sama saingan, tapi saingan secara sehat dan semakin kita diberkati ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membawa satu alat. Ini peralatan yang saya bawa ya. Bapak Ibu, ini namanya apa? Siapa yang tahu? Pasah ya, atau orang bilang namanya serut ya. Biasanya pasangannya dengan ini gergaji ya. Dan ini biasanya dibawa oleh tukang ya, tukang kayu ya. Ini biasanya dipunyai oleh tukang kayu. Tapi saya punya, walau bukan tukang kayu ya. Ada lagi ini apa ini? Ini apa namanya? Cungkir, pancong ya. Ini pancongnya Mbak Siti, ini kecil mungkin seperti Mbak Siti. Dan ini biasanya dibawa sama petani ya. Kalau ke kebun atau kalau dia ke hutan kemana, alat ini cukup sederhana tapi sangat bermanfaat ya. Menjadi bisa pekarangan menjadi bersih, kelihatan ya. Terus halaman juga bisa menjadi bersih dengan menggunakan ini. Bahkan ini bisa juga menggunakan untuk menggali ya, kalau kecil. Ada lagi ini biasanya siapa yang suka bawa ini? Bengkel ya. Pak Teguh pasti punya ini ya. Om Samuel pasti punya ini ya. Ini satu alat untuk membengkel. Ada lagi saya punya. Ada ini. Nah, ini kalau Ibu tahu ini untuk apa? Ini tukang apa biasanya? Bengkel juga ada. Bengkel ada ya. Instalasi ada ya Pak. Listrik. Ini ada touch pen. Jadi dia pasti akan bawa ini. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya ada tukang bengkel, ada petani, ada juga tukang listrik, ada juga mungkin tukang kayu, dan ada juga mungkin tukang tembok. Ketika dia akan membangun, pasti dia akan kayak semacam memprediksi ya. Kalau mungkin bengkel, dia akan memprediksi bisa dengan suara ya Pak ya. Dengan suara, oh ini suaranya klek-klek, dia pasti ada masalah di sini ya. Atau mungkin misalkan kalau jalan dia kok agak oleng, oh dia masalahnya di sini. Dia sudah tahu dan dia akan mengerjakan ke arah sana. Demikian juga dengan petani ya. Petani pasti dia akan tahu ya. Oh ini tanahnya lembek ya. Lembek, bagaimana caranya dia supaya bisa menjadi mengering ya. Mengering tapi bukan mengeras. Istilahnya mengering itu kayak semacam bisa gembur ya, menjadi gembur ya. Jadi biasanya ada satu daerah namanya istilahnya galong ya, lempung ya. Lempung itu memang sulit untuk ditanami, tapi kalau dia dikasih pupuk lama-lama tanah itu dia akan lengkapnya menjadi memisah dan akhirnya bisa ditanami. Petani pasti punya teknik sendiri bagaimana cara untuk menanam itu. Demikian juga dengan kelistrikan. Orang kelistrikan dia modalnya cuma 2 ya.
yaitu antara api dan nol ya. Seragamnya ini doang. Udah kalau kemana-mana, apinya yang mana, nolnya yang mana ya. Dia pasti akan dapat menyelesaikan masalahnya. Walaupun kadang masalah biasanya kalau menyelesaikan kelistrikan itu, kalau punya orang yang menanam dan dia mengerjakan, kadang dia juga akan mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya modalnya cukup satu, tahu api, tahu nol, dia pasti akan dapat menyelesaikan masalah itu semua. Dan juga mungkin seperti tukang kayu ya, tukang kayu tadi saya sudah sampaikan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berhubung dengan apa yang akan dilakukan oleh profesi-profesi tersebut ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara membuka satu saya sih mengasih judul mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Apa kaitannya dengan tukang kayu, tukang listrik, ataupun tukang bengkel? Nah, ini adalah alat pertama yang harus dipersiapkan oleh seseorang untuk menghadapi ke depan atau menghadapi satu permasalahan yang ada di situ. Ya, oh ini masalah seperti ini, berarti saya harus punya persiapan ini A, B, C, dan D. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mempersiapkan diri. Mari kita akan membuka nats kita dari kitab Matius. Saya harus kontrol waktu ya, nanti kalau sudah ngomong lupa. Matius 26. Saya sangat diberkati dengan perenungan saya. Kiranya nanti perenungan saya mungkin Bapak Ibu terberkati juga, atau bisa juga Bapak Ibu sudah merenungkannya dan punya berkat tersendiri ya. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang bisa diberkati dari perenungan ini, yaitu dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini dalam nas ini ada dua kelompok yang sedang mempersiapkan. Saya tambah satu lagi, di luar ini adalah kita. Jadi ada tiga mempersiapkan diri. Yang pertama adalah bangsa Israel mempersiapkan diri merayakan Paskah. Di sini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, saya diberkati, bangsa Israel mempersiapkan diri dalam perayaan Paskah.
Kita semua dan saudara mengetahui apa itu sebenarnya Paskah, ya. Paskah secara singkat adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka bertahun-tahun diperbudak oleh bangsa Mesir, dan akhirnya mereka baru merasakan bahwa mereka sebenarnya sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan akhirnya mereka berseru, minta petunjuk, minta pertolongan, dan Allah mendengar akan seruan mereka untuk minta tolong. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka berseru dan Tuhan menolong mereka, yaitu melalui utusan Musa dan kakaknya Harun untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka dapat bebas terlepas dari perbudakan tanah Mesir, yang ada di dalam diri benak mereka, yang kalau saya memasukkan dalam kalimat itu, sepertinya mereka bunga, ya, senang, gembira, karena mereka dapat, wah, aku dapat terlepas dari perbudakan di tanah Mesir. Aku tidak membuat batu bata kembali. Aku tidak membuat dan dipaksa oleh bangsa Mesir atau oleh mandor-mandor Mesir secara paksa. Saya tidak melakukan itu lagi. Dan mereka seolah seperti merdeka, bebas, ya. Mereka dibebaskan. Apakah hanya orang yang berseru kepada Tuhan yang dibebaskan? Tidak, semua orang Israel yang ada di Mesir semua dibebaskan, dibawa keluar dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat kebebasan yang mereka alami. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, sukacita, salah satu sukacita yang mereka alami apa? Hati mereka itu dikatakan, jika engkau meminta emas kepada orang Mesir, dia akan memberi kemurahan. Jika orang Mesir engkau meminta jubah, baju, Tuhan akan memberi kemurahan kepadanya dan akan diberikan kepadamu. Dalam benak saya, wah, ini benar-benar kemerdekaan yang saya alami. Setelah saya mengalami penganiayaan, setelah saya mengalami pukulan karena tidak membuat batu bata, karena mencari jerami tidak dapat, saya dihukum sekian. Tetapi ketika mereka terbebas, bayangkanlah sukacita itu yang ada di dalam bangsa Israel. Loncat kegirangan karena mereka akan dibebaskan. Bahkan seperti saya katakan, bisa mendapatkan emas perak, bisa mendapatkan baju, bahkan kebesaran yang diminta kepada orang Mesir. Dan mereka mendapatkan, atau kambing domba, ya, mereka pasti juga akan mendapatkan, karena Tuhan memberikan kemurahan kepada hati orang-orang Mesir pada waktu itu. Inilah yang membuat salah satu yang membuat mengapa mereka harus merayakan, ya. Ayat pada hari pertama dari hari raya waktu tidak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Perjamuan, duduk makan, menikmati kebebasan yang telah dialami oleh orang-orang Israel. Di dalam setiap kalau kita membaca dalam setiap perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Ulangan, di sana kita dapat melihat yang namanya Paskah itu selalu diserukan. Setiap tahun mereka harus merayakan. Walaupun ada waktu-waktu tertentu mereka tidak bisa merayakan Paskah, itu benar terjadi. Dan mereka tidak merayakan Paskah. Tetapi Tuhan selalu menyerukan, ayo ingatlah bagaimana kamu keluar dari Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarnya mereka dari Mesir sebenarnya bukan hanya sukacita yang dialami oleh orang Israel karena mereka bebas dari perbudakan, karena mereka mendapatkan emas perak, karena mereka mendapatkan jubah.
Tetapi di balik itu sebenarnya ada kebebasan jauh ke depan yang sedang Tuhan tunjukkan. Yang sedang Tuhan tunjukkan. Dan di sini bangsa Israel sampai Tuhan Yesus merayakan Paskah pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah mereka masih istilahnya seperti yang saya bayangkan, Tuhan terima kasih Engkau menyelamatkan nenek moyang saya dari bangsa Mesir, Engkau memberikan mana, Engkau memberikan gunung puyuh di padang, Engkau memelihara. Tuhan Engkau sangat baik, Engkau sangat peduli dengan bangsa Israel. Oh haleluya. Tetapi tidak hanya itu yang diserukan oleh Tuhan dan maksud daripada nats ini. Mungkin orang Israel menganggap seperti itu, tapi Tuhan mau ada di balik itu semua. Tuhan ada rencana yang tidak di balik itu semua. Sukacita itu tidak hanya sebatas apa yang dapat mereka dapat nikmati untuk duduk makan bersama, bersenda gurau. Haleluya, sudah melewati masa-masa Kristus. Haleluya, sudah melewati ini dan itu. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mempersiapkan diri dalam perayaan Paskah. Ya. Atau kalau di sini, kalau tidak salah ada 7 hari yang dilakukan oleh orang Israel untuk merayakan Paskah. Dan kita tidak tahu apa aja di sana. Saudara, kita juga tidak boleh lupa perayaan yang harus mereka lakukan adalah penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban itu pun bangsa Israel tidak boleh lepas. Mereka harus mempersembahkan. Nah ini mungkin berbalik dengan berbeda. Mereka berkumpul makan dan menikmati karena mereka dibebaskan. Tetapi ketika mereka merayakan kurban, pikiran mereka harus mencari domba yang seperti dikehendaki oleh Allah, yang tertulis dalam peraturan, ya, harus tak bercacat, ya, pokoknya harus murni, baru korban itu berkenan kepada Allah, bukan hanya sekedar itu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua persiapan ini, baik Paskah ataupun penyembelihan kurban, itu dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali persiapan yang kedua, adalah Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan untuk menjadi penebus jiwa. Ini yang kedua. Tadi yang pertama yaitu bangsa Israel mempersiapkan diri merayakan Paskah. Itu salah satu dilakukan oleh murid-murid dan juga Yesus Kristus itu sendiri dan juga orang-orang Israel pada waktu itu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mempersiapkan menjadi penebus jiwa. Kita lihat di dalam ayat yang berapa? Ayat yang ke-18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Saya menggarisbawahi di sini, waktuku hampir tiba. Kita saya tidak tahu murid-murid pada waktu itu menangkapnya bagaimana, waktuku hampir tiba maksudnya bagaimana. Tapi kita mau melihat waktu Tuhan Yesus hampir tiba, itu sebenarnya adalah mengarah kepada penyaliban. Yesus akan, waktunya sudah dekat untuk dia ada di salibkan, untuk ada di tempat persakitan, dan untuk mengalami sakit yang luar biasa. Padahal dia tidak layak untuk mengalami sakit itu. Saya ingin ke ayat yang 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia.
ini semakin jelas. Ya, tadi Tuhan mengatakan waktuku hampir tiba. Tiba dari mana? Tiba dari kota A ke tempat perjamuan. Nah, orang bisa menafsirkan itu, atau bisa menafsirkan seperti yang saya maksudkan, bahwa dia akan segera disalibkan. Ya, ada orang bisa menafsirkan waktuku hampir tiba. Wah, Tuhan Yesus hampir datang ke tempat ini, hampir makan bersama-sama. Wah, Tuhan Yesus hampir tiba ke sinagog, oh dia akan memberitakan firman. Tapi kita lihat di dalam ayat yang ke-24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Dia mengingatkan bahwa anak manusia itu akan pergi. Pergi bukan untuk pergi dari dunia ini bukan untuk hal yang fana, tapi dia pergi untuk menjadi penebus. Dia akan pergi ke salib, dan semua itu Tuhan mengatakan sesuai tertulis dalam Alkitab. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu. Saya tidak bisa bayangkan orang Israel, mereka merayakan Paskah. Mereka, wah Tuhan, haleluya, karena Engkau melepaskan bangsa kami dari penjajahan, dari perbudakan di Mesir. Tapi Yesus Kristus mengatakan, anak manusia akan diserahkan. Dan dia diserahkan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang ada dalam hati murid-murid, apa yang ada dalam hati bangsa Israel, kemungkinan beda dengan apa yang ada dalam hati Yesus Kristus. Kalau kita melihat ke dalam ayat nanti ke bawahnya, dia sampai meneteskan air mata seperti darah. Itu menunjukkan bagaimana untuk ada di atas kayu salib itu memang tidak mudah. Saya pernah membawakannya ya, kalau tidak salah, tentang penyaliban Tuhan. Dia sedang mempersiapkan itu. Paskah yang sesungguhnya bukan hanya dia menikmati perayaan Paskah itu, tetapi Yesus Kristus itu sebenarnya yang mengakibatkan bangsa Israel lepas, bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara ingat? Di ambang itu bangsa Israel harus mengoleskan darah, dan mereka akan terbebas dari kematian anak sulung. Kalau menyadari hal itu, sebenarnya Yesus Kristuslah yang akan menjadi kurban. Dan setelah Yesus mengalami kurban itu, kitalah yang harus memandang ke sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berat. Yang ketiga, tadi yang pertama, bangsa Israel mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mempersiapkan menjadi penebus jiwa. Dan yang ketiga adalah orang percaya mempersiapkan berada dalam kehidupan kekal. Saya akan merangkum keduanya ini. Ini adalah untuk kita semua sekarang. Sekarang kalau kita melihat bangsa Israel, sekarang kalau kita melihat Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semua, apa yang harus kita lakukan dengan hal itu? Yesus mengalami begitu sulit, Yesus mengalami begitu tekanan, dan kita sekarang, kita boleh bersukacita, ya, kita harus bersukacita. Tetapi ada di sisi lain kita juga mengatakan ikut terbawa di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia mengalami susah, ketika dia mengalami penyaliban, kita pun harus masuk ke sana.
Ya. Jadi bisa boleh dikatakan campur aduk antara sukacita Tuhan, haleluya, Engkau memberikan keselamatan kepada saya. Tapi ada juga apa respon Tuhan, begitu susahnya untuk menyalibkan diriku, menyalibkan ego begitu susah, menyalibkan kemauan diri susah. Itu dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita harus diminta oleh Tuhan, kamu bisa melakukan, aku 100% manusia bisa melakukan hal itu. Sukacita yang tidak hanya sementara, yang dialami, tapi sukacita di dalam kekekalan yang akan kita alami. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan yang kekal, walaupun ia terlibat dalam kesementaraan seperti ikut pesta Paskah. Namun ia selalu ingat akan pesta yang kekal. Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan yang Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan yang kelihatan, yang sementara, tapi dia lebih memikirkan ke arah depan di dalam kekekalan. Dan Tuhan Yesus melakukan hal itu. Murid-murid pada waktu itu ada yang memikirkan sementara, ada. Seperti yang tertulis, siapa yang akan menyerahkan Yesus Kristus? Yudas Iskariot. Dia mendapat keuntungan, dia dapat keuntungan 30 keping. Dia bahagia, ya. Dia senang, girang. Kekal? No. Hanya bisa dihitung dengan jam. Dia mempunyai kesukaan, cita mempunyai uang 30 keping perak. Tapi setelah itu dia tidak ada sukacita sedikit pun. Tidak ada kegirangan sedikit pun. Itu sementara. Tidak kekal. Bahkan dia membuang yang seolah-olah itu membuat bagi Yudas Iskariot itu menguntungkan, menyenangkan hatinya. Dia buang itu dan diberikan kepada imam-imam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin masuk ke dalam dengan seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Setelah kita ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus yang dia begitu bergumul di dalam untuk maju ke dalam kayu salib. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua. Bagaimana respon kita menjadi orang percaya sekarang ini? Kesukacitaan yang kita miliki menjadi sebagai orang percaya, levelnya seperti siapa? Apakah seperti Yudas Iskariot yang mungkin kita happy hari ini punya rumah, aku happy hari ini punya uang, happy aku bebas dari masalah. Tidak hanya sampai di situ kesukacitaan kita, naik lebih tinggi lagi. Ketika ada masalah, janganlah kita menjadi lemah, tak berdaya. Saya beberapa hari yang lalu mengalami masalah memang. Tapi ketika saya berdoa, ketika saya sharingkan dengan hamba Tuhan yang lainnya, itu bukan menjadi satu masalah. Itu justru menjadi ya harus kembali kepada Kristus. Ya. Kristus lebih menderita daripada itu. Kristus lebih menderita dari saya. Saya hanya potongan kuku. Tapi Kristus menderitaannya lebih daripada itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo tingkatkanlah iman kekristenan kita, atau kesetiaan kita kepada Tuhan kita tingkatkan. Tidak hanya kita bersukacita berkumpul seperti ini. Tuhan tidak mau, ya,
hanya sukacita, wah ketemu dengan Bu Siti, wah ketemu dengan Pak Teguh, aduh. Tapi setelah pulang hilang semua, ya nggak ada gunanya. Tapi bawalah Yesus itu di dalam diri saudara. Dia yang dapat membuat sukacita itu naik, naik, dan naik. Indah saat kita boleh mempunyai sukacita tidak hanya di tempat ini. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin sukacita di dalam dunia ini, oke. Tapi Tuhan lebih mau sukacita di dalam terus mengalami level yang lebih tinggi dan berkenan di hati Tuhan. Mulai hari ini ayo kita belajar dari Yesus Kristus. Kita boleh belajar dari bangsa Israel mempunyai sukacita karena terbebas dari perbudakan di Mesir. Mereka makan bersama. Oh haleluya, Tuhan kau telah menyelamatkanku, menyelamatkan nenek moyangku. Aku mau mengingat kebaikanmu. Tapi kita juga mau mengingat bagaimana Yesus Kristus mau penderitaan yang dia alami, mau meningkatkan dalam diri kita. Bukan sukacita sementara, tapi sukacita yang kekal. Ya. Jangan takut dengan tubuh ini menjadi lemah. Jangan takut rambut ini menjadi putih. Jangan takut usaha kita menjadi berkurang. Jangan takut gigi kita menjadi hilang. Ya. Jangan takut. Tapi kalau ada sukacita di dalam diri kita oleh karena Yesus Kristus, itu luar biasa. Siapa yang memberi? Apa ini? Pak Peran? Saya? Pak Teguh? Pak Nanang? Bukan. Tuhan Yesus yang memberikan kepada saudara, dan saudara menangkapnya dengan iman. Jadi ayo tangkaplah setiap firman Tuhan itu, dari siapapun itu. Karena Tuhan dapat memakai siapapun untuk melemparkan benih firman Tuhan kepada saudara, kepada kita. Ayo tangkap, pegang erat-erat itu, dan jadikan itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dia yang roh, dia yang tidak kelihatan, dia punya kuasa di dalam diri kita masing-masing. Penyelesaian masalah pun Tuhan sendiri yang sudah tanggung di atas dosa. Kalau kita mengingat itu, kita tidak akan berbeban berat, ya, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat, katakan, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku lemah, Tuhan aku. Saya kemarin berdoa, Tuhan bagaimana saya mengalami ini Tuhan. Aduh. Dan Tuhan itu yang membuat saya semakin, sini masalahmu sini. Jangan mengatakan, wah bagaimana caranya? Wah bagaimana caranya? Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Memang Tuhan itu bisa dapat menyelesaikan masalah, tapi yang paling utama adalah bawa kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saudara dan saya selama di dalam dunia ini? Kita membutuhkan segalanya.